Kira-kira masih lama enggak, Mas? Ya ini kan tandanya sudah. Tadi kan kita bilang bencana-bencana dan kejadian fenomena alam yang sekarang ini adalah bagian tanda jalan menuju transisi perpindahan peradaban, yaitu yang namanya 2023 ini adalah portal ke-6 dan 2024 itu adalah pembukaan portal yang ke-7 di setiap bulan Suro. Nah, nggak tahu nanti setelah, nah itulah ini masa transisi untuk menuju peradaban yang ke-8, yaitu peradaban yang namanya Hasmorotoro. Apa, Mas? Hasmorotoro. Tadi kan Rupantoro, ini zaman sekarang ini masih Rupantoro. Iya. Nah, ini transisi menuju zaman peradaban, periode peradaban yang namanya Hasmorotoro. Nah, bisa dijelaskan, Mas, nanti kondisi yang zaman Hasmorotoro. Hasmorotoro itu istilahnya Hasmoro itu artinya asmoro. Kalau bahasa Jawa itu kan, kalau kata L itu kan bisa diartikan ditambahi kata H. Misalkan Hono Coroko itu kan H. Jadi Asmorotoro kalau dibacanya Hasmorotoro. Hasmoro itu adalah asmara. Berarti asmara itu adalah kasih sayang. Jadi zaman yang penuh dengan kasih sayang. Toro itu artinya sedunia. Toro itu melingkupi dunia, Mas. Global. Kan gitu. Kira-kira masih lama enggak, Mas? Ya ini kan tandanya sudah. Tadi kan kita bilang bencana-bencana dan kejadian fenomena alam yang sekarang ini adalah bagian tanda dalam menuju transisi perpindahan peradaban, yaitu yang namanya peradaban periode ke-8 yang namanya Hasmorotoro. Hasmorotoro itu asmoro artinya. Iya. Asmoro itu kan kasih sayang. Berarti memasuki zaman yang penuh dengan kasih sayang. Maka ditumbuhkan kembali ajaran budi pekerti. Nah, itu berkaitan dengan Sabdo Palonage Janji. Nah, itu kembalinya ajaran budi. Pasti ini tekan janji kepitung 500 tahun, ya kan? Bali marang Gomo Budi Madeg Sawiji. Nah, itu kembali ke ajaran budi yang menjadi ajaran budi itu menjadi satu kesatuan ajaran yang dipakai untuk seluruh dunia yang mencerminkan atas dasar kasih sayang. Nah, itu akhirnya terciptalah yang namanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, setelah itu orang mulai menekuni tentang ajaran Sastro Jendro Hayunya Pangruating Diyu. Dia lebih mempelajari bagaimana mencemurnakan diri dengan tentang adanya ilmu kamuksan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan untuk menyosong di zaman yang ke-8 tadi, Mas Dimas? Ya itu tadi kan alam itu melakukan refleksi untuk perubahan atau pembaharuan. Iya. Untuk menuju yang namanya Hasmorotoro itu kan penuh dengan kedamaian, ya, penuh kasih sayang, berarti kan dimurnikan kembali, ya, Mas. Jadi memang dimurnikan kembali. Nah, itu orang harus bisa. Jadi kalau ada kejadian alam ini jangan dipaidu. Iya. Dipaidu itu dalam arti ya jangan hujat gitu loh. Wah, ini alam ini mau bencana gini, semoga tidak terjadi. Jangan. Ya, kita memaklumi biar alam itu kita terjadi aja, biar alam berefleksi. Kalau saya ada misalkan tanya, Mas, ini gimana bencana akan terjadi, semoga tidak terjadi, saya jawabnya cuma simpel, biar alam berefleksi. Karena apa? Kalau kita melawan kehendak alam, sama saja kita tidak berselaras, tidak sehati dengan alam itu. Ya mau nggak mau ini terjadi, karena itu bagian dari dampak atas perbuatan manusia. Karena apa? Angkara murka, ya kan? Nah, makanya kan itu ya jangan salahkan alam, itu memang itu ya sudah menjadi hukum sebab akibat, hukum feedback, karena atas perbuatan manusia yang ya tadi dampak dari zaman Rupantoro itu tadi yang hanya mengutamakan yang rupa-rupa, yang mengutamakan ya sifatnya kasat mata dan keduniawian, kan gitu. Nah, dampak dari zaman Rupantoro ini berakibat adanya gejolak alam, ya. Kalau ketika ada alam, ya jangan bilang semoga tidak terjadi, itu melawan kehendak alam. Kayak kita berarti tidak bisa memaklumi dengan kondisi alam. Kenapa alam begitu? Nah, kita harus memaklumi dan menyadari kenapa alam begitu. Ya, kita harus mengikuti dengan seiring dengan kehendak alam. Oh, ini alam sedang berefleksi. Nah, kalau ketika alam sedang berefleksi, apa action yang kita lakukan? Ya, kita harus bisa menselaraskan sehati.
dengan kehendak alam. Jangan kita melawan kehendak alam, nanti akan berbenturan energi nanti. Kalau kita melawan alam misalkan ini alam bergerak ke timur, ADW bergerak ke barat, kan benturan, Mas. Nah, ketika alam bergerak ke timur ya ikuti aja. Ketika alam ini bergerak kencang ya kita ikuti aja gitu. Jangan melawan. Nanti apa kalau kita melawan refleksi alam, nanti benturan energi menyebabkan dampak negatif pada diri kita sendiri. Makanya kalau ada bencana ini, semoga ini tidak terjadi. Ya memang keinginannya manusia seperti ini. Wong manusia kan ingin hidup enaknya aja. Betul. Tanpa pedulikan ekologi kehidupan kan gitu. Ya kan? Nah, makanya yang action yang kita lakukan apa? Biar alam berefleksi, karena ini sudah menjadi ketentuan refleksi alam untuk menyamankan diri alam itu, karena ibaratnya alam itu sudah tidak nyaman lagi. Alam ini merasa gatal dengan perilaku manusia. Ketika alam itu gatal, ya garuk-garuk, Mas. Gitu. Contohnya kita kalau kena nyamuk kan garuk-garuk kan gitu. Nah, makanya dalam istilah Jawa kudu bisa keri ono ing sak selaning untuk garu. Kita harus bisa terlewati dari sela-sela garu yang menjangkar, jadi diarani cokro panggilingan kan gitu. Jadi masa-masa penyaringan agar kita tidak kena jaring gitu loh. Nah, makanya kita harus bisa menselaraskan, menseimbangkan. Nek alam ini ya aku tak ini kan gitu. Jangan dilawan. Kalau alam gini saya actionnya ikuti aja. Berarti kita melakukan keselarasan. Nah, keselarasannya apa? Kita membangkitkan energi cahaya. Berpikir positif aja. Nah, kita memberikan energi di dalam kita, keluarkan potensi. Makanya dibangunkan spiritualitas itu, terbangkitkan, banyak orang terbangkitkan spiritualitasnya agar terbangkitkan energinya. Kalau energinya terbangkit itu akan timbul cahaya. Makanya akan terjadi urip iku urup. Nah, memberikan kehidupan, pemeliharaan, kita bisa memberikan pelayanan pada alam semesta ini. Kan ngono. Lah pelayanannya ya kita memberikan cahaya di dalam kegelapan kehidupan ini. Makanya di saat alam ini menerima kegelapan ya kita harus bisa menjadi cahaya penerang. Gitu loh. Terus ini Mas, bagaimana penjelasan tentang alam 7 lapis itu Mas? Bisa dijelaskan? Ya, alam 7 lapis itu kan ya 7 lapis itu kan ada mikrokosmos dan makrokosmos. Ya, mikrokosmos itu contohnya alam fisik, alam adat, alam alam fisik, tubuh fisik kita ya kan terbentuk dari 4 zat cair, zat padat ya. Zat cair itu ya air, tanah, api, udara. Nah, itu tubuh kita terbangun dari 4 zat itu. Nah, zat itu lebih lembut lagi padalah sel atau sel ini. Nah, sel itu lebih lembut lagi ion. Nah, lebih lembut lagi ke atom. Lebih lembut lagi ke quark. Ya kan? Lebih lembut lagi ke yang nama Higgs boson sampai pada tingkat ke-7 yang sudah tidak ada nama, sudah tidak ada bentuk, sudah tidak ada wujud, sudah tidak ada rasa. Namun ada. Contohnya apa Mas itu? Ya alam kosong, alam keabadian. Jadi istilahnya ya ngalam suwung, hong wilaheng. Hong itu kan artinya suwung. Wilaheng itu adalah penyatuan dari 5 unsur alam. Unsur alam itu air, api, tanah, angin, ruang. Ruang itu adalah angkasa. Nah, itu suatu lingkupan, yaitu unsur dasar dari alam semesta ini. Makanya kan dari terwujudnya 4 unsur alam menjadi kosong angkasa. Jadi Ibu Pertiwi akan terwujud dalam satu kesatuan dalam Bopo Angkoso, yaitu adalah ruang kosong. Tidak ada rasa, tidak ada wujud, tidak ada nama, tidak ada sebutan. Maka diarani tan kena kinoyo ngopo itu ya tidak bisa disebutkan, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diwujudkan. Tapi kalau yang wujudnya namanya Tuhan itu sudah menjadi nur cahaya ilahi, yang namanya Higgs boson. Nah, itu makanya tujuannya orang memahami tentang indera 7 itu bisa memahami partikel yang ada di dalam kita yang semakin lembut dan gitu. Nah, makanya kan indera ke-6 itu hanya memahami berapa lapis di dalam diri kita, mungkin hanya sebatas sel atau ion. Nah, untuk mencapai atom itu kan es, ion itu adalah
atom-atom yang bermuatan elektrik yang saling tarik menarik, akhirnya terbentuk ion, kan gitu kan Mas. Nah, ion itu kan menghasilkan cahaya yang namanya jiwa itu tadi. Nah, ion itu di dalam ion ini bisa memberikan energi pada yang namanya sel itu tadi lah. Sel akhirnya berpengaruh pada tubuh fisik yang terbentuk dari 4 unsur alam. Nah, jadi tubuh fisik nek coro-coro dalam agama mungkin Jawa, Islam Jawa ya ada, Islam ada yang namanya sampurnaning menungso iki ana pitung alam, yaitu alam akidiyat, alam madiyat, alam akadiyat, ya kan, alam arwah, alam insam, alam padasat, alam insam kamil, sama saja Mas. Yaitu alam akidiyat itu adalah alam kosong yang alam itu tidak ada ruang, tidak ada bentuk, tidak ada nama, tidak bisa disebutkan, tidak ada rasa, tapi ada. Nah, ingat terus sama ada alam adat itu yang sifatnya yang cahaya yang sifatnya yang maha tunggal. Sejatinya tunggal itu esa, yaitu diarani hak boson. Tidak bisa dipecah ya, karena satunya itu satu tunggal. Itu sang maha tunggal, yaitu sang maha esa, satu. Memang cara Islam itu tiada Tuhan selain Allah, itu ya benernya itu. Memang Tuhan itu satu. Tapi cahaya Tuhan itu bisa bercabang-cabang, mewakili yang namanya atom. No, berarti kan alam akidat, alam adat, alam padasat sama saja Mas. Alam arwah, terus alam insam, ya, alam insam atau masal yang cara Islami, terus alam padasat itu ya alam iblis, malaikat kan gitu, terus sampai insam kamil itu terbentuknya wadat manusia, alam fisik ini. Itu ya namanya itu jagat alit, jagat gede ya ada lagi, kan gitu. Jagat gede ya itu alam 4 unsur alam, alam tumbuhan, alam manusia, alam apa namanya roh maha tinggi yang disebut nabi-nabi. Roh lebih tinggi lagi adalah alam-alam kadewatan, lebih tinggi lagi alam yang sifatnya black hole sampai ke alam kelanggengan yang namanya kosong, alam kosong yang tiada apa-apa. Dan itu yang namanya makrokosmos, mikrokosmos. Jadi semua yang tercipta di alam semesta ini baik makro dan mikro. Mikro ini cerminan terkecil dari makro. Sama saja, itu yang namanya 7 lapis kehidupan di dalam diri kita. Nah, untuk mencapai itu ya sama saja. Kita mencapai kalau secara makro indera keenam itu hanya melingkupi horizontal yang ada di bumi. Secara makronya lah Mas. Tapi kalau indera ketujuh sifatnya vertikal, dia sudah mencapai lorong yang sifatnya ruang yang sudah mencapai ruang angkasa, bahkan mencapai ke black hole yang namanya lapis ke-7 sampai ke lapis lapis 6 sampai lapis ke-7 yang sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan gitu. Nah, kalau di dalam diri kita juga ada indera ke-7. Itu kalau indera ke-6 hanya sebatas alam ion atau ruh rasa. Tapi kalau menuju ke atom yang partikel yang sangat lembut itu diperlukan adalah indera ke-7. Ketika kita indera ke-7 sampai ke quark high boson, sampai benar-benar kita di dalam kekosongan yang secara mikro. Makanya diarani hong wilaheng. Sebentar Mas.